Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan, Selasa malam hari ini 14 April 2026. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan Bapa Ibu pelihara kita senantiasa di dalam keadaan sehat, di dalam berkat perlindungan Tuhan, di dalam naungan ilahi. Dan kita mau tetap setia kepada Tuhan. Karena kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini sebelum kita berbaring tidur. Lukas pasal 6 ayat 20-26. Di situ pelayanan Yesus kepada murid-murid dikatakan, berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu yang punya kerajaan surga. Amin. Sasaran kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, bukan di dunia ini. Sentral hidup kita nanti berjumpa dengan Yesus. Yesus tempatnya di surga. Dan saat ini kalau kita dekat dengan Yesus, selama kita di dunia, ada penyertaan Tuhan. Roh Kudus akan menyertai kita. Itu janji Tuhan. Untuk itu mari kita mau setia sama Tuhan. Dalam keadaan apapun tetap Yesus menjadi pusat hidup kita. Biarpun kita miskin baik secara jasmani, miskin di sini bicara rendah hati, bukan sombong, tapi hidup selalu memerlukan Yesus. Sebab kita tahu tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tutu saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian ini. Upahmu besar di surga. Karena suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan kekal yang tidak tergoncangkan. Janji Tuhan surga buat selama-lamanya. Dalam buku Tabernakel Glory nomor 517. Upahmu besar di surga. Haleluya. Mahkota yang tak layu. Amin. Haleluya. Asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Amin. Haleluya. Upahmu besar di surga. Amin. Haleluya. Mahkota yang tidak layu. Amin. Haleluya. Asal kau tinggal setia. Haleluya. Sampai di ujung jalanmu. Amin. Haleluya. Tertulis di dalam Alkitab, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, maka kamu apabila gembala aku datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya pula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan, dan segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanda pula kekuatan dan
Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Segalanya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa, sucikan malam hari ini. Kami membaca firman-Mu. Mulut kami, pikiran dan hati kami, sucikan ya Bapa. Aku mau setia sampai langkah yang terakhir. Setia melayani pekerjaan Tuhan sampai Yesus datang. Ya sakala perkara betul. Yesus Tuhanku yang ajaib. Yesus Juru Selamatku. Aku cinta Engkau. Kuatkan aku Bapa. Roh Kudus tuntun hidupku, supaya ku terus setia melayani pekerjaan Tuhan. Beritakan Injil, membawa domba-domba, jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Mereka diselamatkan karena kasih karunia-Mu Tuhan. Aku cinta Tuhan Yesus. Engkau juru selamatku, tiada yang lain dalam hidupku, hanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Hidupku adalah Kristus, mati keuntunganku. Aku mau setia dan taat pada firman-Mu. Ampuni Bapa segala dosa, segala salah kesalahanku. Ampun ya Bapa. Roh Kudus tuntun kami supaya kami senantiasa setia di dalam rumah Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa dengan setia dan taat, menjadi contoh teladan bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya sakala mangal betul, ya sikia lama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Saya merasakan hadirat Allah malam hari ini bersama Bapak Ibu, bersama saya. Karena kerinduan kita berjumpa dengan Yesus. Selama kita hidup ini ingin rindu berjumpa dengan Yesus. Bukan berjumpa dengan manusia, bukan berjumpa dengan siapapun. Yesus di atas segala-galanya yang menciptakan hidup kita, yang memberkati Bapak Ibu, yang memelihara hidup kita hanya Yesus. Ya, bukan manusia. Manusia bukan juru selamat Bapak Ibu ya. Harta di surga bukan juru selamat. Semua kita tinggalkan, semua kan kita tinggalkan, dunia kan kita tinggalkan. Tapi kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, simpan harta di surga. Karena janji Tuhan nanti, atau firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Ini menjadi kerinduan para hamba-hamba Tuhan. Anak Tuhan yang cinta Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Jangan berkeluh kesah. Jangan pesimis. Jangan kecewa. Tapi lakukan tugas pelayananmu. Tugas pelayananku. Tugas pelayanan pekerjaan Tuhan. Sampai Yesus datang. Gembala Agung itu adalah Yesus Kristus sendiri. Sebagai kepala gereja yang sempurna. Akan datang. Akan memberikan upah. Mahkota kemuliaan tidak dapat layu. Kepada Bapak Ibu bersama saya. Yang setia di dalam Tuhan. Amin. Kembali kepada firman Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan buat saya dan Bapak Ibu. Supaya senantiasa saya mau berada di dalam Tuhan. Mau berada selalu dalam rumah Tuhan dengan setia. Biarpun jerih payah, tangisan, duka, segala macam yang kita hadapi.
Tapi yang penting kita di dalam Yesus, di dalam kebenaran ilahi, dalam kebenaran Tuhan. Mari kita membaca. Makin pentingnya Bapak Ibu cinta Tuhan, cinta firman Tuhan. Supaya kita makin mengerti, makin memahami, dan kita mau berjalan di jalan Tuhan. Itu firman Tuhan. Lukas pasal 6, saya membaca 20 sampai 26, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Tuhan juga berbicara kepada kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Dikatakan berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Miskin di sini bisa diartikan miskin jasmani, mungkin dalam keadaan kurang, tapi tetap cinta Tuhan dengan setia. Itu yang pertama. Bisa juga dijadikan miskin rendah hati. Orang yang merasa butuh sama Tuhan. Orang yang selalu memerlukan Yesus. Dan hidup di dalam firman Tuhan. Ini nomor satu. Kalau orang di dalam keadaan tekanan-tekanan. Tapi kalau cinta Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Apapun keadaannya. Yang penting kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Ini nomor satu. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Karena saya merasakan saya menangis terus. Saya berkekuatan dari Tuhan pada malam hari ini. Miskin di sini, biarpun para hamba Tuhan hidupnya sederhana. Saya lihat banyak hamba Tuhan ini di daerah-daerah. Termasuk saya hidup tuh, hamba Tuhan hidup sederhana. Ya, bukan cari uang, bukan cari kenikmatan dunia. Bukan cari kekayaan dunia. Hamba Tuhan disuruh jadi hamba Tuhan, bukan mencari kekayaan dunia. Tetapi kekayaan surga. Itu yang kita cari. Kekayaan dunia akan lenyap. Kalau kekayaan dunia, mohon maaf Pak Ibu ya, mohon maaf. Saya umur 70 seringkali batuk-batuk. Tapi dalam keadaan sehat karena saya terlalu ngoyo saudara. Ya, menyanyi, teriak-teriak. Saya cinta Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Tapi Tuhan selalu jaga lindungi. Ya, sebagai manusia bisa batuk. Tapi jiwa rohani saya kuat di dalam Tuhan. Yang penting di sini mari para hamba Tuhan cari kerajaan sorga. Ini yang penting. Ya, jadi kita mau hidup rendah hati. Kita merasa kurang, kita merasa butuh Yesus itu miskin. Kalau orang merasa dirinya hebat, sombong kan saudara. Orang kalau merasa dirinya hebat, kaya kan sombong. Tapi kalau merasa miskin di hadapan Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Miskin, rohani di hadapan Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan maksudnya. Terus merasa kurang. Bersama Yesus dalam arti bukan merasa kurang arti berkeluh kesah. Tidak, merasa rendah hati Tuhan. Aku butuh Engkau. Aku memerlukan Engkau. Tiap hari, tiap saat aku butuh Engkau. Rendah hati. Butuh Yesus. Ya, maka Tuhan akan catat dan hidup yang penting hidup di dalam firman Tuhan. Butuh Yesus. Rindu sama Tuhan Yesus. Rendah hati. Tapi jangan hidup di dalam dosa. Tapi tetap setia hiduplah di dalam firman Tuhan ya. Di dalam firman Tuhan. Menjadi pelaku firman ya. Tuhan akan catat nama kita tertulis dalam kerajaan surga. Yang penting ayat 20 memberikan kekuatan buat kita. Surga, surga, surga. Ayat 21 berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar. Karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang menangis. Yang sekarang menangis karena kamu akan tahu. Lihat ini. Ada kaitannya semua. Saya tekan tadi 20 ayat 20 tadi, rendah hati miskin yang butuh firman Allah. Ternyata kaitannya 21. Berbahagialah kamu yang sekarang lapar ini miskin ini. Tuhan, aku laparkan firman Tuhan. Aku butuh firman-Mu Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Senantiasa kita memerlukan Yesus. Hati kita lapar, hati kita merindu. Jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Hatiku haus, hatiku rindu berjumpa dengan Tuhan. Pokoknya Yesus jadi pusat ini kita makin rajin baca Alkitab. Seperti saya, bukan kebetulan diperintahkan Tuhan sesuai dengan natsar saya dari sejak 1 Januari 2021 sampai sekarang. Sudah berjalan 5 tahun lebih. Karena terus lapar akan firman Tuhan. Berbagai orang sekarang lapar. Karena kamu dipuaskan, berbagai kamu yang sekarang menangis. Kamu akan tertawa. Memang menangis dalam artian pikul salib Yesus sudah. Ya, pikul salib Yesus. Seperti saya beritakan firman Tuhan pagi malam. Ini butuh ketekunan, butuh kesabaran, butuh perjuangan setiap hari. Saya tidak pernah absen pagi malam.
karena cinta saya kepada Tuhan Yesus. Biarpun banyak duka, banyak masalah yang kita hadapi, tetap Yesus menjadi pegangan saya. Dan tidak hidup di dalam dosa. Itu penting. Biarpun merasa duka cita. Biar ada lagu Pantai Kosta Lama, lagu masih kecil. Saya sudah pernah tahu lagu ini. Ya, 60 tahun lebih ini. Biar saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Itu artinya di sini. Miskin, rendah hati. Kita butuh Yesus. Dan kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Itu penting. Kita butuh Yesus, rendah hati. Dan selalu memerlukan Yesus. Dan kita punya kaya di surga. Ini menjadi kehidupan. Ya, mari Bapak Ibu semua. Biar kita selalu selapar rendah hati. Kita selalu butuh Yesus. Memerlukan Tuhan. Setiap kita pasti punya masalah pergumulan dalam setiap langkah kita. Tapi apapun tetap Yesus menjadi pusat hidup kita. Biarpun saudara sangat diberkati, ya, mungkin Bapak Ibu sangat diberkati secara materi, tapi ingat, jangan sampai melupakan Yesus. Tapi tetap Bapak Ibu yang sangat diberkati, rasakan miskin. Artinya berendah hati di depan Tuhan. Butuh sama Tuhan. Karena Bapak Ibu bisa kaya, punya mobil, punya rumah, punya uang banyak, sangat diberkati. Ingat, itu datang dari Tuhan. Kita bisa punya uang banyak karena kita sehat, itu Tuhan yang membuat kita kaya. Tuhan yang membuat kita sehat. Pokoknya yang penting mari kita merendah hati, mau selalu Yesus. Dan kalau banyak berkat ya bagi-bagi itu berkat kepada orang yang memang kekurangan. Nggak ada salahnya, jangan sampai saudara memperkaya diri sendiri untuk kedagingan, jangan sampai, jangan. Saya lebih cenderung kaya rohani, kaya di sorga. Ya itu. Seperti kalau saudara kaya jasmani, punya kesombongan, tinggi hati, nanti hidup mewah. Mari kita baca nanti ayat berikutnya. Ada kata-kata nanti ya. Lebih bagus kita miskin dalam arti rendah hati di depan Tuhan. Merasa kurang terus dalam hati. Bukan kurang dalam hati tidak bersyukur. Tidak ya. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Cinta Tuhan. Ayat 22. Berbagailah kamu jika karena manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu, mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Ini ayat 22-23 merupakan kesatuan saya. Bersukacita pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlukan para nabi. Benar saudara. Ya, jadi ada 4 poin. Jikalau kita dibenci karena Yesus, kita dikucilkan karena Yesus, kita dicela sama Tuhan, bahkan kita ditolak karena Yesus, nggak ada masalah. Yang penting kita hidup di dalam kebenaran. Dibenci karena kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita dikucilkan karena kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita dicela, kita ditolak karena kita hidup di dalam terang Tuhan. Yang penting jangan kita membenci mereka. Ajaran Kristen, ajaran Kristus bukan untuk membenci, membunuh, tapi tetap kasih. Baca Matius 5:39. Ada orang yang menampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Tidak boleh kita balas kejahatan-kejahatan. Gak ada ajaran Yesus membunuh orang. Gak ada itu. Mana ada ayat kitab ajaran Yesus membunuh orang. Jangan, gak ada. Tapi kita mengasihi sama. Hidupnya di dalam kasih. Dalam Yohanes 13, 34, 35. Kalau ingin menjadi murid Yesus, saling mengasihi. Untuk itu mari kita mencinta Tuhan. Biarpun kita dibenci, dikucilkan, dicela, ditolak. Tapi karena Yesus, hidup kita di dalam Yesus kebenaran Tuhan. Nanti karena ada besar upah di surga. Tetapi celaka ayat 4:24. Celaka kamu hai kamu yang kaya. Ini ada 4 celaka sudah dari ayat 24 sampai 26. Ada 4 celaka. Celaka yang pertama. Celaka kamu hai kamu yang kaya. Karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Lihat ini saudara. Orang kaya karena mencari kedagingan. Kaya sombong, kaya tinggi hati. Tidak mencari Tuhan karena dipikir sudah cukup kaya. Seperti di dalam Lukas pasal 16. Kalau sudah baca. Lukas pasal 16 ayat 23-25 itu orang kaya tuh. Lihat ini. Lukas 16, 23-25 dikatakan orang kaya juga mati. Lalu dikubur dan sementara ia mendengar sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dia jauh dilihatnya Abram dan langsung duduk di kepangkuan. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abram, kasihanlah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menjujukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyalap. Ini kaya. Kenapa? Ayat 25 dikatakan, tapi Abraham berkata, anak ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ya, selama hidupmu
menerima segala yang baik, kekayaan dunia. Makanya Bapak Ibu yang sangat diberkati sama Tuhan, jangan bersenang-senang hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam dosa. Tapi pergunakan kain berkat itu kemuliaan Tuhan ya. Jangan sampai ini terjadi. Ayat 25, celaka yang kedua. Celaka kamu yang sekarang kenyang, karena kamu akan lapar. Ayat ketiga, celaka yang ketiga. Celaka kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celaka kamu yang yang kenyang kedagingan, kenyang berkofoya-foya. Wow, saudara, sombong ini orang kaya. Biasa kenyang sombong. Jangan, maksudnya di sini kesombongan tinggal hati, lupa sama Tuhan. Termasuk di sini tertawa, sombong, menertawakan orang seperti tadi. Orang cinta Tuhan ditawa. Jadi orangnya pokoknya di sini bicara celaka di luar Yesus, di luar kebenaran firman Tuhan. Ayat 26 ya. Celaka yang keempat. Celaka kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Nabi palsu di sini dipuji, saudara. Ya, dipuji. Ya, dipuji. Tuhan tidak suka dipuji, Tuhan. Maksudnya tidak suka dipuji itu orang yang memuji dirinya sendiri, dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Baca itu. Lukas 16 ayat 15b. Lukas 16 ayat 15b. Sebab apa ini kagumi manusia, dibenci oleh Allah. Mari, kita jangan sampai senang hanya dipuji, tapi pujilah Tuhan. Bukan kita mencari popularitas lama. Bukan kita mencari supaya kita dipuji-puji orang. Jangan. Tapi yang dipuji hanya Tuhan Yesus. Ya, Yeremia 5:31 itu dikatakan para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Umatku menyukai yang demikian. Tapi apakah yang kamu perbuat apabila datang kesudahan? Lihat ini, cocok nenek moyangmu. Ya, banyak muji nabi palsu. Ya, ini nabi palsu juga justru disukai oleh mereka, dipuji-puji. Tapi Yeremia justru banyak ditolak. Yesus ditolak karena menyampaikan kebenaran. Makanya Bapak Ibu hidup di dunia bukan mencari pujian, tapi Tuhan yang layak kita puji. Tuhan yang layak kita sanjung tinggi. Jadi jelas di sini ada perbedaan. Carilah kerajaan surga. Carilah Tuhan Yesus. Biarpun pikul salib gak ada masalah. Yang penting ada Tuhan Yesus. Upamu besar di surga, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, amin, haleluya. Asal kau tetap setia, asal kau tetap setia di dalam firman Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar kita mencari perkara surgawi. Pusat hidup kita Tuhan Yesus. Sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Janji Tuhan, apabila Gembala Agung datang, kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.